Rianti merebahkan tubuhnya di ranjang, matanya menatap langit-langit kamar, tangannya, dadanya. Ada sesak yang masih terus terasa. Ada luka yang masih menganga. Sulit rasanya untuk melupakan semua yang telah terjadi. Tapi hidup harus tetap berjalan. Dia harus melupakan kesedihan karena kehilangan bayinya. Tapi rasa sakit atas semua perlakuan Aditya Kusuma tidak mungkin bisa dengan mudah dia lupakan. Dia bangun dari ranjang dan berdiri menatap cermin besar di depannya. Aku tidak boleh lemah, ujarnya seraya menatap dirinya. Yang dilihatnya sangat buruk matanya, sebab karena sering menangis. Dia saja bisa dengan mudah mempermainkan perasaanku. Kenapa aku tidak bisa? Gumamnya pada dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil HP yang ada di meja dan menelpon Sisil. Pagi hari Aditya sudah bersiap pergi ke kantor. Berjalan keluar kamar dengan melangkah tegapnya. Sempat melihat kamar Yanti yang pintunya masih tertutup rapat. Mengesah panjang lalu menuruni tangga. Begitu sampai di bawah, hanya Siti yang dia lihat sedang menyiapkan sarapan di dapur. Aditya menarik kursi meja, makan dan duduk menatap masakan yang telah disiapkan Siti. Ibu di mana? Tanya Aditya karena bukan Rianti yang menyediakan makanan untuk dirinya. Pertanyaan yang aneh, padahal baru saja dia melewati kamar Rianti dan pintunya pun masih tertutup. Itu artinya dia belum keluar dari kamar. Aditya menutupi kebodohannya. Belum turun kayaknya Pak, ujar Siti ragu, karena dia pun belum melihat istri majikannya itu sejak datang tadi. Padahal biasanya Rianti sudah sibuk di dapur saat Siti datang. Mungkin ibu masih tidak enak badan setelah menjalani operasi pasca keguguran beberapa hari lalu, pikir Siti. Aditya melihat Siti. Tidak biasanya Rianti bangun siang, batin Aditya. Dia bangun dari duduknya, menaiki tangga, berpikir untuk melihat Rianti di kamarnya. Baru saja dia melewati 3 buah anak tangga, Rianti sudah berdiri di hadapannya dengan pakaian rapi seperti akan keluar rumah. Aditya menautkan alis heran. Tanpa peduli dengan tatapan Aditya, Rianti berjalan melewatinya. Mau kemana? Tanya Aditya sambil meraih tangan Rianti, membuat istrinya hampir terpeleset karena kaget tangannya ditarik. Aditya dengan sigap merengkuk punggung Rianti, membuat Rianti terkesiap. Lalu dengan kasar menjauhkan tangan Aditya dari pinggangnya dan menjauhinya.
Pentingnya apa buat kamu? Bukannya menjawab pertanyaan Aditya, Rianti malah balik bertanya seraya tersenyum sinis. Aditya terperangah mendengar perkataan Rianti. Jangan aneh-aneh, Ri. Loh, bukannya kamu yang sering bertingkah aneh? Rianti mendelik sebal. Lepas ujar Rianti mencoba melepas tangan Aditya yang sudah memegang pergelangan tangannya. Enggak akan aku lepas, aku enggak izinin kamu keluar. Tekan Aditya menatap Rianti tajam. Kamu enggak izinin juga, aku bakal tetap keluar. Rianti, bentak Aditya. Apa? Tantang Rianti. Rahang Aditya mengeras menatap mata Rianti. Pegangannya di pergelangan tangan Rianti semakin kencang. Rianti berusaha menahan rasa sakit di tangannya. Masuk kamar, perintah Aditya seraya menarik Rianti. Lepasin, aku mau cari kesenangan di luar rumah. Apa nggak boleh? Tukas Rianti. Kesenangan? Kesenangan macam apa yang kamu cari di luar? Apa aja lah, ngumpul sama teman-teman atau... Rianti menggantung ucapannya. Atau apa? Mencari laki-laki lain untuk plak. Belum selesai Rianti melanjutkan omongannya, Aditya telah menamparnya. Laki-laki katamu, Aditya menguncangkan bahu Rianti keras. Sadarkah yang kau ucapkan itu? Rianti memegang pipi kirinya yang terasa sakit. Iya, laki-laki, kenapa? Apa hanya kamu yang boleh mencari wanita lain di luar? Egois. Oh, ingin membalasku. Aditya menundukkan kepalanya guna melihat wajah Rianti. Pipi Rianti yang memerah karena bekas tamparannya pun ikut terlihat. Tangannya ingin menyentuh pipi itu, tapi diurungkannya. Kamu tahu, Rianti, terserah kamu mau melakukan apapun. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, aku tidak akan melepaskanmu sampai kapanpun. Silakan pergi dan cari kesenanganmu. Tapi jangan pernah berpikir untuk meminta cerai padaku, karena aku tidak akan menceraikanmu. Ingat itu, Aditya berkata di telinga Rianti seraya mengelus rambut Rianti. Lakukanlah yang kamu mau, ujarnya pelan dan meninggalkan Rianti. Tenang Aditya Kusuma, aku tidak akan meminta cerai darimu. Itu terlalu ringan untukmu.
Rianti berkata pelan tapi penuh amarah. Tersenyum samar seraya menatap punggung Aditya yang menghilang di balik pintu.